家好，我们将看有讨论到之前ให้แก่ผู้สินเสียอาชวนที่ต้องได้ชวนแต่จะสิเจนแม่ตอนนี้เด้ 或许有些以后，若如我们只够高新鲜是等的安全性，会对公司产生很大的影响吗因为客户信息系统安全是的提高，不仅只是给ผู้ได้ชิรันดูบุรีเชงไว้ว่ามันยินหาได้ควรจะแข่งหู因为ที่เสียงเชีย很多案例都是由于客户信息不安全造成的。ไม่ชอบแค่คุยกันอย่างเช่น因为我们系统的安全性高有期待它那么我会批准就选哪一个选客户信息安全系统Ujian sinsi ansuan sintong degeng do siang si sinsi, woman yang zai ben chi hui yi de yan chi wei ngau zong tau lot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Bank Harmoni. Bank Harmoni ini didirikan pada tanggal 4 Juni tahun 1998 dan berpusat di kota Jakarta. Hingga saat ini Bank Harmoni ini sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada struktur organisasi dari Bank Harmoni. Untuk yang pertama dan yang tingkatannya paling atas itu ada direktur utama. Lalu di Bank Harmoni ini memiliki 3 manajer. Yang pertama itu ada Reja Frandika sebagai manajer keuangan, Maulidia sebagai manajer layanan dan jaringan, lalu yang terakhir ada Amelia sebagai manajer informasi dan teknologi atau IT. Selanjutnya ada pengertian dari nasabah. Nasabah itu adalah pelanggan atau langganan yang merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu. Kewajiban bank kepada nasabah. Pada umumnya bank berkewajiban untuk yang pertama memantau segala kegiatan transaksi dari setiap nasabah, yaitu utamanya nasabah yang berisiko melakukan transaksi tak lazim menggunakan jasa perbankan. Maka sebab itu bank juga berkewajiban melakukan pelaporan atas transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh nasabah kepada bank sentral, yakni Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam sektor perbankan. Manfaat nasabah. Sebuah bank tidak bisa memperoleh keuntungan tanpa adanya nasabah yang mempercayakan uang mereka pada pihak bank. Maka dari itu, nasabah dapat memberikan keuntungan lebih banyak kepada perusahaan, yaitu melalui yang pertama bunga bersih, yang keduanya fee atau biaya perbankan, yang ketiganya biaya akun, yang keempatnya biaya kartu ATM, yang kelimanya biaya transfer dan sebagainya. Maka dari itu, semakin banyak nasabah yang dimiliki, maka akan semakin banyak keuntungan perusahaan atau bank. Akan tetapi jika nasabah lebih banyak, maka dari itu perusahaan harus meningkatkan keamanan informasi nasabah agar nasabah lebih percaya menabung di perusahaan tersebut. Slide selanjutnya yaitu resiko bank di era teknologi informasi yang semakin pesat. Karena teknologi dan informasi yang berkembang semakin pesat, membawa dampak pada semakin tingginya resiko yang dihadapi oleh lembaga perbankan. Maka sebab itu, bank dituntut untuk memiliki sistem manajemen resiko yang berkualitas dan juga memiliki kemampuan yang memadai untuk mengenali nasabahnya, sehingga keamanan nasabah akan terjamin. Merupakan kasus yang diakibatkan karena sistem keamanan yang rendah dan merugikan nasabah. Yang pertama, terjadi pembobolan yang berawal dari pesan masuk ke ponsel berisi kode verifikasi untuk masuk ke akun. Walaupun permintaan sudah ditolak, namun nasabah merasa curiga, lalu nasabah memblokir tetapi tidak berhasil. Si peretas tetap bisa masuk dan menguras habis isi rekening secara bertahap. Yang kedua, kasus skimming adalah praktek pencurian informasi dengan cara menyalin informasi yang terdapat dalam strip magnetik kartu kredit dan debit secara ilegal.
Seorang pengguna Twitter lewat akunnya pada hari Rabu tahun 2019 mengaku telah kehilangan 80 juta rupiah dari rekeningnya. Yang ketiga, kasus pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka dengan kerugian 18 miliar. Yang terakhir, kasus Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sidoarjo M. Iskak mengalami kerugian puluhan juta rupiah akibat terkena bobol di ATM-nya. Ketika Iskak hendak memasukkan kartu ke dalam mesin ATM, ia mengatakan kartu ATM-nya tidak bisa masuk seperti ada yang mengganjal, dan Iskak mengalami kerugian yang cukup besar sebanyak 150 juta rupiah. Manfaat dari meningkatkan sistem keamanan dan informasi di perusahaan yaitu dengan ditingkatkannya sistem keamanan perusahaan, maka tidak akan terjadi kasus-kasus seperti yang tadi sudah saya sebutkan yang akan merugikan pihak perusahaan dan nasabah. Dengan begitu, nasabah akan merasa nyaman menabung di perusahaan dan perusahaan pun akan mengalami kenaikan jumlah nasabah karena banyak nasabah yang sudah percaya kepada perusahaan untuk dapat menabung di Bank Harmoni. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Direktur Utama, kepada Manajer Keuangan, dan kepada Manajer IT juga beserta jajarannya yang telah ikut serta dalam rapat kali ini. Semoga presentasi tadi bisa diterima oleh rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Nurul Husna. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan keamanan perusahaan untuk nasabah. Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan sistem keamanan dan informasi bank. Jawabannya yaitu salah satu cara untuk meningkatkan sistem keamanan dan informasi nasabah adalah dengan menggunakan sistem anti-fraud guna meminimalkan tindakan kecurangan dalam transaksi digital nasabahnya. Fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lainnya. Lalu bank juga bisa mulai bermigrasi pada teknologi cloud untuk menyimpan data nasabahnya. Teknologi cloud ini cukup lebih aman jika dibandingkan dengan penyimpanan konvensional karena resiko hilang atau terkena virus jauh lebih rendah, sehingga menyimpan data nasabah dalam cloud juga lebih efisien karena tidak membutuhkan biaya yang besar. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Apa saja faktor-faktor pembantu bank agar banyak menarik nasabah untuk menabung di perusahaan tersebut selain dari meningkatkan sistem keamanan? Selain dari keamanan yang sangat tinggi atas informasi nasabah, faktor-faktor yang bisa mendorong masyarakat untuk menjadi nasabah bank yaitu yang pertama, biaya admin ATM-nya itu rendah daripada yang lain. Yang kedua, bunga tabungan yang lebih besar daripada bank lain. Nah, yang ketiga, faktor yang sangat berpengaruh yaitu pelayanan customer service ataupun teller kepada masyarakat yang akan menjadi nasabah di bank tersebut. Hal-hal itu yang bisa mendorong masyarakat untuk menjadi nasabah di bank tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Aril Ausatdewan. Di sini saya ingin bertanya, mengapa semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin pesat itu malah mengakibatkan semakin tingginya risiko yang dihadapi oleh lembaga perbankan? Mengapa itu bisa terjadi? Karena semakin ketatnya persaingan pada dunia perbankan serta munculnya deregulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengantisipasi tindak cybercrime, mendorong perbankan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi modern lebih berhati-hati untuk meningkatkan kepuasan para nasabahnya. Nah, lalu penggunaan transaksi yang berkaitan dengan internet akan diatur secara otomatis oleh elektronik sehingga membuka peluang untuk mudah dimanipulasi, terutama yang menyangkut tentang data keuangan bank. Nah, dengan memanfaatkan fasilitas jaringan internet, memungkinkan kejahatan dapat dilakukan oleh pihak eksternal. Hal yang perlu diwaspadai yakni terjadinya kejahatan perbankan dalam bentuk operasi kejahatan seperti pembobolan uang,
pembobolan uang pada rekening nasabah. Nah, seperti yang disebutkan juga dari kasus yang terjadi, karena diakibatkan sistem keamanan yang rendah. Di situ ada poin pembobolan berawal dari pesan masuk ke ponsel berisi kode verifikasi untuk masuk ke akun. Nah, permintaan sudah ditolak dan merasa curiga, akun kemudian diblokir tetapi tidak berhasil. Si peretas tetap bisa masuk dan menguras habis isi rekening secara bertahap. Nah, itu juga termasuk resiko yang dihadapi lembaga perbankan karena berkembangnya teknologi dan informasi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat membantu bagi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.